Sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa nashhadu anna sayyidina wa habibana wa maulana Muhammad ibn Abdullah ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idmanu li sittan atman lakumul jannah, istiqu idha hadathum wa awfu idha wa'antum wa addu idha tumintum wahfadhu furujakum wa ghuddu absarakum wa kufu aydiyakum aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amri wal azimata ala rushd wa nas'aluka syukra ni'mataka wa nas'aluka al-khaira kullaha khazainuhu biyadika wa na'udzubika minasy syarri kulliha khazainuhu biyadika ya rahman ya rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin, ibu-ibu, para ummahat rahimani wa rahimakumullah, sehat nggih, Bu? Alhamdulillah. Nasta mantul napa mboten niki, Pak? Insyaallah hujan itu rahmat, maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tesih diparingi Jawa. Mungkin nek panas ampun ngresula, ngoten nggih? Para hadirin, para ummahat, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ingkang sepindah, saya mengingatkan kepada kita semuanya, fa insyaallah ini sudah akhir Sya'ban. 21 atau 22? Ini sudah akhir-akhir Sya'ban, berarti sebentar lagi Ramadan. Saya mengingatkan kepada kita bahwa arkanul Islam, rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua, yang ketiga, yang disepakati para ulama setelah sholat zakat. Zakat dulu. Kenapa?
Karena di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Allah menyebutkan urut-urutan wa aqimus shalah wa atus. Kenapa kok kemudian setelah salat nggak puasa dulu baru zakat? Urutan yang lebih disepakati. Kenapa zakat dulu? Karena yang pertama salat itu adalah membersihkan diri pribadi secara personal. Yang kemudian yang kedua zakat itu adalah hak bersama. Yang kedua zakat adalah hak bersama atau hak sesama. Itu nomor satu. Kemudian zakat itu juga membersihkan. Salat itu adalah upaya kita untuk membersihkan pribadi, mentautkan hati kepada Allah. Sedangkan zakat itu tanda kutip cara ngerayunya kita kepada Allah. Kalau sudah dikasih amanah, mari kita keluarkan. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwa ketika zakat menjadi sebuah kewajiban dan kewajiban ini kaitannya dengan harta, Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa min dari ma sebagian. Dari sebagian yang kami rizkikan. Allah mengatakan razaqnahum, kami rizkikan kepada mereka. Menandakan ini surat Al-Baqarah ya, ayat 3 menjadi pondasi keimanan bahwa boten wonten piyantun yang hari ini punya rizki apapun kecuali datangnya dari kalau rizkinya datangnya dari Allah, kemudian Allah minta mimma sedikit saja. Berapa persen, Bu? Yang wajib itu hanya 2,5%. Itu pun kalau mencapai nisab, itu pun setahun sekali. Nggih. Yang wajib itu hanya 2,5%. Itu pun kalau mencapai nisab batasnya, dan itu pun setahun. Makanya nek wonten piyantun dikon zakat sudah jatuh kewajiban zakatnya, boten bayar zakat niku kebangetan. Satu jumlahnya hanya 1/40. 2,5% itu 1/40. Nek jenengan kagungan sekawan doso niku cuma disuwun setunggal, cik sisa 39. Loh beneran. Supaya kita merasa bahwa zakat itu tidak berat. Karena biasanya nek dikon ngetokne napa, Bu? Kon ngetokne isi dompet niku angel. Cobi, kula sering matur to nek enten kotak amal keliling ngoten niku. Yakin mboten mungkin langsung abang niku mboten mungkin. Gitu, Bu. Maksudnya mboten abang setunggal abang kalih ngoten nggih. Baru kemudian puasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah setelah kita berzakat, kita berbagi dengan mereka yang membutuhkan, maka kita berpuasa untuk merasakan yang sama. Para rawuh, para umahat, izin mengingatkan dulu nggih sadurunge kita masuk ke materi. Puasa itu intinya adalah bagaimana kita mengendalikan diri. Bagaimana kita mendidik jiwa, bukan menunda. Kata yang sangat berbeda. Puasa itu adalah mendidik jiwa atau mengendalikan nafsu, mengendalikan diri. Tidak pernah dengan kata menunda. Maka piantun-piantun yang belum memahami kaidah ini, maka dia hanya menunda. Sarapane maju, makan siange mundur. Makanya mboten heran ketika datang iftar berbuka puasa pol-polan. Ini karena menunda. Tapi kalau kata kuncinya dia bisa pegang bahwa puasa itu al-imsak, menahan diri. Satu, menahan diri dari segala yang membatalkan zahir dan batin. Ngapunten nggih, Bu? Zahir dan kenapa? Karena seringkali kula panjenengan terjebak hanya menahan diri dari pembatal zahir, boten dahar, boten ngunjuk, pangapunten, tidak berhubungan badan suami istri. 3, itu dijaga betul-betul, tapi dia membatalkan secara nilai pahalanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor dan beramal dengan kata kotor itu atau mengamalkan kata-kata kotor itu, aniaya, adu domba, ngelok nih. Kula mboten ngomong rasan-rasan lho nggih. Karena pun mboten saya dibahas niku paling utama niku rasan-rasan niku. Apa kata Allah, siapa yang tidak meninggalkan yang seperti itu, kata Rasulullah, maaf. Falaisa lillahi haja, Allah mboten butuh
Allah mboten butuh itu berarti dia memang puasa, mboten dahar, mboten ngunjuk, tidak hubungan badan, puasanya sah, wajibnya gugur, tapi Allah nggak butuh. Maksudnya apa? Nggak dapat apa-apa. Coba jenengan pun kadung luwe sedina ra entuk pahala wonten niku nggih purun. Falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak berhajat bahwa walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya, wis mboten enten nilainya di mata Allah. Atau yang kedua, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan tentang dua orang, pangapunten nggih, tentang dua orang wanita yang puasa hampir meninggal, kemudian diadukan kepada Rasulullah, didatangi Rasulullah, kemudian disuruh memuntahkan isi yang ada di dalam perutnya, karena muntah sengaja itu kan batal terus nggih. Muntah sengaja, muntah tidak sengaja, muntah tidak sengaja tidak batal. Sekedap. Ini harus didudukkan hati-hati. Muntah itu kalau sengaja batal. Kalau muntahnya tidak sengaja tidak batal. Muntahnya. Neng kalau ada sisa muntahan yang ada di mulut ketelan batal. Loh, sekedap. Ini harus adil. Jangan sementing orang sengaja. Kalau muntahnya tidak sengaja itu tidak batal. Tapi setiap ada sisa makanan yang di mulut kok ketelan sedikit saja batal. Ya, dibersihkan. Baik. Balik. Rasulullah SAW meminta kepada dua wanita ini memuntahkan isi yang ada di dalam perutnya di dalam satu baskom. Justru isinya adalah bukan makanan, tapi istrinya adalah darah dan potongan-potongan daging yang berbau anyir. Apa kata Rasulullah? Annahuma sommata amma ahallallahu lahuma. Kedua wanita ini berpuasa. Kedua wanita ini menahan diri dari makan dan minum yang sejatinya makan dan minum itu hukumnya halal, betul nggih? Tetapi mereka membatalkan puasanya wa aftarata, kata Rasulullah. Mereka membatalkan puasanya amma harramallahu anhuma, dengan perkara yang justru Allah haramkan kepada mereka. Yang halal dia tahan, yang haram dia kerjakan. Yang halal makan minum, yang haram rasan-rasan. Beneran, hadisnya Abu Dawud sahih. Apa kata Rasulullah? Anna imra'atas saniyah, wanita yang kedua, ja'at ilal ula, mendatangi wanita yang pertama, wa bada'at tatakallamu binnas, maka kemudian mulai ngomong ke menungso, nek wis ketemu wong loro, lakai. Itu kedudukannya membuat pahala puasanya batal. Dohirnya mboten batal, posone tetap sah, wajibnya tetap gugur, ning pahalane mengkenen sing pangapunten nek moro-moro ngomong rapopo, sing penting sabu ngamale dereng sepinteno, pahalane urung mesti kena. Lah kok malah dibatal-batal gitu, terus dapat kebaikan dari mana? Kita kembali, para hadirin, kula ngemutaken nggih, monggo kita betul-betul bersiap-siap. Ramadan kali ini semoga menjadi Ramadan yang terbaik dengan bekal ilmu insyaallah. Ampun kemudian kita wis biasa-biasa wae. Justru Rasulullah pernah mengatakan di dalam salah satu hadis yang diminta oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni bi amrin." Ya Rasulullah, perintahkan aku untuk mengerjakan satu urusan, satu perkara yanfa'uni Allahu bihi, yang dengan mengerjakan perbuatan itu Allah memberikan manfaat kepadaku, kata Abu Umamah Al-Bahili. Apa kata Rasulullah? Alaika bisawm. Kalau kamu ingin mendapat banyak kebaikan dan banyak manfaat juga banyak pahala, berpuasalah. Alaika bisawm, berpuasalah, fa innahu la mithlalahu, karena pahala puasa tidak ada yang bisa menyamai. Nek tenanan, kalau dinikmati dan dimaknai, boten cuman asal-asalan derek. Makanya kalau matur, yang paling penting yang pertama puasa, tolong mentalnya dibangun, bukan menunda tapi mendidik. Kenapa tadi urutannya setelah sholat, zakat, baru puasa? Sholat kewajiban kita personal, mengingatkan hati kepada Allah. Zakat itu kita berbagi karena kita adalah makhluk sosial gitu.
kita berbagi. Misalkan dalam majelis kayak gini, Bu, ada yang baru datang, boten engsel tempat lelenggahan. Kan dalam ayatnya tafassahu, betul kan? Lapangkan, beri ruang. Kenapa? Karena kita butuh interaksi dengan orang lain. Itulah zakat, berinteraksi dengan orang lain, saling membantu dengan orang lain. Tapi masalahnya adalah untuk mengemas supaya zakat ini kita tunaikan, infaknya kita tunaikan dengan lapang, dengan ringan, maka kita berpuasa, ngerasa nih, karena di sana ada saudara-saudara kita yang Allah uji dengan ujiannya kekurangan yang tidak seperti kita hari ini yang berlimpah kenikmatan. Makanya orang kalau kemudian dia membiasakan diri berpuasa, niku obsesi, nopo bahasane obsesi niku adalah keinginan-keinginan duniawinya bisa sederhana. Saniki kula tanglet, Bu. Tanglet niki jujur nggih. Podo-podo posone niku nek pas buka niku sak cukup sak piring, sak gelas, nopo sak meja-mejane sisan. Sebentar, pangapunten. Saya tahu jenengan ketawa, tapi mari kita cek aslinya cukup sak piring, sak gelas, nopo sak meja-meja nih. Seberapa sih lambung kita? Seberapa isinya? Yang membuat merasa kurang dan tidak cukup, bahkan tidak bersyukur karena ndelok mejane wong liya. Gitu, Bu. Padahal puasa itu kita menahan diri dari makan dan minum supados ngeraosaken, merasakan di sana ada orang yang mungkin berhari-hari tidak makan. Kalau kemudian biasanya di Ramadan ada safari dakwah para saudara-saudara kita syekh-syekh dari Palestina, ini leres, Bu. Mereka berpuasa itu nggak tahu kapan bisa berbuka karena memang nggak ada makanan. Makanya di sini loh intinya. Supados kalau pas puasa jangan kemudian memunculkan banyak mubadir, banyak tabdir. Puasae sak wake-akeh makme cuman tapi sekedar nggih, kita balik lagi. Tapi para umat sekalian, ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la mislalahu. Kalau kamu ingin melakukan suatu amal yang kemudian nilai pahalanya tidak pernah ada yang menandingi, niku berpuasa, siam. Berpuasa itu tidak akan pernah ada yang menandingi, Bu. Kenapa? Kenapa puasa itu menjadi nilai pahala yang luar biasa? Karena di dalam puasa itu merangkum 3 perkara yang tidak pernah ada batasan pahalanya. Di dalam keterangannya para ulama mengatakan ada 3 amal yang pahalanya tidak terhingga. Yang pertama bersabar. Yang pertama bersabar. Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membayar pahala bagi orang-orang yang berpuasa, pahala yang tanpa hisab, tanpa batas. Sabar. Yang kedua, pahala yang tidak terhingga itu memaafkan. Memaafkan karena Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan kemudian menjalin hubungan baik, maka fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya tercatat di sisi Allah. Para ulama menjelaskan tafsir ayat ini tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tidak terhingga. Ayo, siapa yang sudah memaafkan? Siapa yang sudah memaafkan? Kulo panjenengan sudah memaafkan, Bu, insya Allah, tapi belum dapat pahala yang tidak terhingga karena memaafkannya belum totalitas. Dia nama badan. Salaman nih ngeten. Ya atau tidak? Lupute kayak kados ngoten niku, mengke ngomong tak maafke, ning ra tak lalekke padha mawon. Sama. Kenapa para umat sekalian pangapunten? Kenapa? Karena Allah mengaitkan, menyandingkan dalam ayat ini faman afa wa aslaha. Siapa yang memaafkan lalu menjalin hubungan baik, nek wis dimaafke nol. Ora ning ganjel-ganjel titenono.
Itu berarti kalau masih seperti itu dia belum memaafkan. Dia belum totalitas melepaskan. Orang yang memaafkan itu dia sudah berdamai dengan dirinya. Sebelum dia maafkan kesalahan orang lain, berarti dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Maka itu berat sekali, egonya tinggi. Maka kalau dia sudah memaafkan itu sudah didudukkan. Sehingga Allah memberikan janji di dalam ayat ini, faman afa, siapa yang mau memaafkan. Kenapa bukan meminta maaf? Bu, kenapa ayatnya bukan meminta maaf? Kenapa ayatnya memaafkan? Meminta maaf niku bagi orang-orang sing ngaku salah. Lah nek kuwi nglarani ning ora sadar. Sekedap nggih. Kalau kita mau memaafkan bersyarat tak maafke nek dia njaluk ngapura. Lah nek dia mboten sadar kalau salah nunggu bodo kupat. Satu. Nomor dua, kenapa memaafkan? Kenapa bukan minta maaf? Karena kita ini tidak dituntut atas sikap orang lain. Tapi yang Allah minta adalah kita memperhatikan diri kita sendiri. Kenapa ayatnya barang siapa yang memaafkan? Justru Bu, kalau kita punya masalah dengan orang lain, itu adalah kita sedang, tanda kutip, sedang main api bahasanya. Karena orang yang bermasalah dengan orang lain itu kedua-duanya catatan amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan diangkat buku catatan amal seorang hamba dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Allah ampuni bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki, kecuali ini pasti ya, kecuali bagi dua orang yang masih bermusuhan, kecuali dua orang yang sedang ada masalah. Maka kalau nunggu wong liya dadak minta maaf niku setahun pisan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Alah nunggu wong njaluk ngapura niku nunggu pas bakdo niku pun ketemune ujung kali ujung ikrar bersama. Mboten ketemu langsung. Maka kita nggak perlu menunggu selama itu supaya catatan amal kita dianggap diterima oleh Allah dan diampuni. Maka barang siapa yang itulah hal urusan kita. Nomor satu tadi adalah bersabar. Yang nomor dua, memaafkan. Yang nomor tiga, pahala yang tidak terhingga itu puasa. Kenapa? Karena puasa merangkum kedua-duanya. Nek poso ki yo sabar, nek poso ki yo memaafkan. Bukankah Rasulullah mengingatkan kepada kula panjenengan kita semuanya? Rasulullah mengatakan kalau salah seorang di antara kalian idza kana yauma siyamikum, kalau salah seorang di antara kalian sedang berpuasa atau menjalani hari-hari puasanya, kemudian ada orang lain yang ganggu, falyakul, maka hendaklah dia mengatakan inni shaim, sungguhnya aku sedang berpuasa. Berapa kali? 2 kali. Sekedar. Bukan 1 kali, Bu, 2 kali. Kalau diganggu niku matur, aku poso. Kenapa 2 kali? Yang pertama itu untuk orang yang ganggu. Aku poso. Ojo wani-wani ganggu wong sing poso niku disayang oleh Gusti Allah. Sepanjang puasa dia doanya mustajab itu. Makanya ampun nek poso terus ngletak bleksek. Sepanjang puasa siang itu dia doanya mustajab. Maka ketika diganggu dia mengatakan aku puasa. Yang pertama itu untuk mengingatkan orang lain ojo ganggu, tapi yang kedua dilanjutkan aku puasa itu untuk dirinya sendiri, ojo bales karena dia sedang puasa. Makanya puasa nilainya luar biasa. La mithlalahu. Dalam riwayat yang lain Abu Umamah Al-Bahili ini Rasulullah mengatakan la adlalahu, tidak pernah ada yang menyamai pahalanya. Makanya Allah mengatakan kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam itu langsung ketok pahala nih. Gimana betul? Salat itu 1 kali salat, kalau sendiri satu pahalanya. Kalau berjamaah 27 sudah ketahuan kan? Baca Quran 1 huruf 10 itu sudah ketahuan. Illa siyam, kecuali puasa. Nggak ada yang tahu nilai puasa. Itu sesuai dengan keseriusan dan sesuai dengan usaha menjaga sepenuh hatinya. Sing paling tenanan, paling jogo mesti pahalanya paling. Ini sing melu-melu, sing pura-pura, sing nek pas poso malah golek bahan rasan-rasan, nilainya no. Maka pangapunten ya, mengingatkan dulu ibu-ibu,
Puasa tidak pernah dengan kata menunda, tapi puasa itu adalah menahan dan mendidik. Ngerti nggih? Semoga dengan itu kita bisa memaknai puasa yang insya Allah akan datang ini. Mungkin kita semuanya yang hadir di sini dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan dan mendapat pahala yang terbaik. Sudah ibu, udah tutup mau gini. Baik. Siap. Oh, ini pun serius nggih. Gojek napa? Baik, kita sekarang akan melihat kenapa kalau wau kula ngaturaken sesuai dengan usaha kita, sesuai dengan upaya dan cara kita mendekat kepada Allah. Ngoten nggih? Maka izinkan kami menyampaikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, menika hadisnya qudsi, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Niki supados kula panjenengan punya motivasi supaya kita lebih bersemangat dan serius ketika mendekat kepada Allah, ketika kita sedang berusaha beribadah menjadi yang terbaik. Karena Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, aku kata Allah, inda dhanni abdi bi, sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, kata Allah, aku akan selalu membersamai dia selama dia mengingatku, kata Allah. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau hambaku mengingatku di dalam dirinya, maka kata Allah, aku akan mengingat dia di dalam diriku. Wa in dzakarani fi malain, maka kalau hambaku mengingat-ingatku, menyebut-nyebut namaku di tengah keramaian, zakartuhu fi malain khairun minhu, maka aku akan memuji namanya di kelompok atau kerumunan yang lebih mulia, yang lebih baik dari kelompoknya. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an, kalau hambaku mendekat kepadaku dengan syibrin, sejengkal saja, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka aku akan mendekat kepada dia lebih dekat sehasta. Sejengkal niku sakilan, sehasta niku saknek, sikut, lebih dekat. Wa in taqarraba ilayya dzira'an, kalau hambaku berusaha mendekat kepadaku lebih dekat lagi sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku akan mendekat kepada dia satu bentangan tangan. Wa in atani yamshi ataituhu harwala, kalau hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan menyambut kedatangannya dengan berlari. Baik. Ibu, pangapunten nggih. Seakan-akan di dalam hadis ini Allah mengabarkan bahwa apresiasinya Allah, sambutannya Allah berlipat dari usaha kita. Yang pertama, poin yang pertama, ini kok hadisnya. Ini bagian dari cara kita mengimani dan cara kita memaknai posisi Allah di dalam diri kita. Yang pertama, Allah akan selalu bersama, Allah akan sesuai dengan persangkaan kita. Kalau kita masih mempersangkakan Allah itu baik, maka Allah pasti akan baik. Kalau kita mempersangkakan Allah itu jahat, berarti ada yang salah dengan kepercayaan kita kepada Allah, maka yang kita terima hal-hal yang tidak baik. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Justru masalahnya adalah karena kula panjenengan adalah piantun-piantun sing paling kesusu sedunia. Ya napa mboten? Nek ndonga belum diijabah wis teko ngendi-ngendi mikire. Nggih napa mboten?
Jadi poin aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, kata Allah di dalam hadis ini adalah anjuran supaya kita selalu saja berbaik sangka kepada Allah. Makanya para ummahat 9 hari 9 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, 9 hari itu Rasulullah 3 hari. 9 hari itu ayatnya 3 hari sebelum Rasulullah wafat. Rasulullah wafatnya di hari Senin, ini di hari Jumatnya sebelumnya Rasulullah memberikan hadis terakhir. Hadis terakhir adalah Rasulullah mengatakan kepada kita semuanya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanni billahi azza wa jalla. Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia, wafat atau mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Saking pentingnya mengedepankan baik sangka kepada Allah, niku 3 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah paring wanti-wanti, jangan sampai ada yang meninggal di antara kalian kecuali dalam posisi berbaik sangka kepada Allah. Betapa rugi, betapa celaka ketika dia meninggal dunia dalam posisi nuduh Gusti Allah. Kenapa zikir, salah satu zikir yang terbaik adalah Subhanallah atau tasbih, itu menjadi zikir yang terbaik karena dengan subhanallah para ummahat itu kita mensucikan Allah dari apa? Dari apa? Kita ini ngomong subhanallahnya mudah, tetapi lupa kenapa kita sucikan Allah. Contoh Nabi Yunus ketika ditelan paus, dibawa ke dasar lautan, zikirnya adalah la ilaha illa anta. Ada kata-kata subhanaka di situ. Kenapa? Kenapa enggak yang lain? Kenapa enggak alhamdulillah? Kenapa enggak la ilaha la haula wala quwata illa billah? Karena Yunus ingin mendamaikan hatinya dulu. Yang pertama, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang layak disembah melainkan hanya Engkau ya Allah. Berarti Yunus memasrahkan urusannya hanya kepada Allah. Nek menungso wis ora mampu, tenang mawon tesih wonten. Sayangi kula panjenengan paling fasih ngomong kul huwallahu ahad, ning menjadi orang yang paling selingkuh kepada Allah. Oh, kaget toh? Kaget nama badan. Saya ulangi. Kul huwallahu ahad, hafal nggih? Oh, biasanya nek salat ngangge kul huwallahu ahad nggih. Rikul ya, Bu? Ina atau inalah. Wal asri. Bu, pangapunten nggih. Ini saya pengen dudukkan ini bagian dari bagaimana kita memelihara hati biar tetap percaya dan yakin kepada Allah. Kita ini paling fasih mengucapkan kul huwallahu ahad, betul kan? Tapi menjadi orang yang paling selingkuh kepada Allah. Kenapa? Dalam bahasa Arab, kata satu itu ada dua. Satu ahad, yang kedua wahid. Ya kan? Engkang nate gadah putra putri alit yang sekolah SDIT PAUD, itu kan diajari wahidun, satu, isna ini. Apa bedanya wahid dan ahad? Kenapa di dalam ayat ini kul huwallahu ahad, bukan kul huwallahu wahid? Karena kalau kita pakai, kalau kata wahid itu bilangan, angka, nomor, itu wahid. Tapi Allah memakai kata-kata ahad. Ahad itu bukan tentang bilangannya, tapi tentang sikap, tentang prioritas. Kul huwallahu ahad, bukan hanya katakan Allah Maha Esa, tapi katakanlah Allah satu-satunya. Bukan hanya Allah Maha Esa, tapi Allah. Makanya karena belum tahu ilmunya, saya ngomong kul huwallahu ahad pas sholat isya, bibar isya nyebar kembang teng perapatan ngoten niku ngopo? Satu-satunya atau salah satunya? Loh, kita ini karena tidak memaknai, Bu, karena dari ngertos ilmu nih, itu kadang kita tidak bisa menikmati. Betul kan? Sekarang kalau sudah tahu bahwa kul huwallahu ahad, Allah itu bukan hanya Esa, tapi Allah satu-satunya, maka ayat yang keduanya relate, ayat yang keduanya nyambung. Allahus Samad. Kalau Allah satu-satunya, berarti hanya Allah yang layak dijadikan tempat
sandar, nyuwun, minta, pasrah. Tapi karena kita belum tahu ngomongnya kul huwallahu ahad, Allahu somad, tulung-tulungin yang sinten? Ayo, tulung-tulungin yang sinten? Makanya yang tidak paham itu salah. Nek enten masalah njaluk tulung sik ning liya-liyane, lagi njaluk tulung ning Gusti Allah, kualik. Makanya pertolongan Allah datangnya belakangan karena kita jadikan Allah paling belakang. Tapi kalau orang menyadari konsep kul huwallahu ahad, Allahu somad, Allah itu satu dan satu-satunya prioritas kita, maka Allah adalah tempat bersandar. Nek wonten masalah nyuwun sik teng Gusti Allah, baru boleh tertulung kepada sesama, supaya sesama yang kita minta tolong digerakkan hatinya oleh. Saged dipun pahami urutannya? Nah, inilah kemudian nilai pemaknaan, Bu, nilai ilmu. Sebagaimana kemudian kita mengucap Subhanallah itu adalah mensucikan Allah dari segala celah, dari segala salah, dari segala kekurangan. Kenapa Nabi Yunus justru ketika ditelan paus boten saged obah uget-uget niku? Loh, betul kan? Ibnu Katsir itu meriwayatkan di dalam tafsirnya, Nabi Yunus ketika ditelan paus niku kaku loh, Bu. Sehingga ngapunten, fungsi seluruh otot dan tulangnya itu tidak berguna di situ. Tapi justru itu cara Allah menyelamatkan Yunus. Kalau ditelan paus itu kan sekali hap badannya utuh, langsung dimasukkan ke rongga penyimpanan di dalam perutnya. Cobi nek sing makan Nabi Yunus itu ikan hiu gitu, dikrikiti itu. Loh, kadang ngapunten nggih, ngapunten. Ini kita belajar apa namanya tadaburnya. Kadang musibah yang Allah berikan kepada kita itu justru pertolongan dari musibah yang lebih besar. Memang dia ditelan paus, musibah itu, tapi menjadi penyelamat dari musibah yang lain. Cobi nek sing nyokot adalah ikan hiu, cobi nek sing nyokot adalah ikan marlin yang ada tusuknya. Bahaya kan? Kulo panjenengan sayangi masalahnya kalau wau adalah kalau kita bicara persangkaan, karena kita adalah orang yang paling tergesa-gesa menuduh kepada Allah. Dia nama badan. Ayo, menang kabeh. Nabi Yunus mengajarkan kita di titik dia tidak ada makhluk yang bisa menolongnya, dia mengatakan la ilaha illa anta. Tidak ada yang bisa kami minta kecuali Engkau ya Allah nomor satu. Kalimat yang kedua, Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Itu Yunus ingin mendamaikan hati bahwa ditelan paus itu juga bukan kesalahannya Allah, bukan karena zalimnya Allah, bahwa ditelan paus sudah menjadi ketetapan yang baik. Makanya kula panjenengan ketika kita mengucapkan Subhanallah, itu berarti cara kita mendamaikan hati bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali diawasi oleh Allah, kecuali terjadi ke atas ilmunya Allah dan berjalan di atas asas adilnya Allah. Tenang mawon. Kalau kita mengucap subhanallah, misalkan hari ini kita Allah uji belum makan 1 hari, kita masih mengucap subhanallah, itu supaya kita damai bahwa ini cek rong sepirwo teng mriko enten sing babar blas sudah berhari-hari rekoso, kan begitu. Nah, Bu, pangapunten nggih. Ana inda doni abdibi, sesungguhnya aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Di dalam hadis ini membawa pemaknaan kepada kita sekuat apa kita menautkan hati, meyakini Allah sayang sama kita. Di titik itu Allah sayang betul sama kita. Hanya ada hanyanya, hanya kadang Allah tahan sesaat, Allah tunda sebentar untuk melihat apakah kita masih percaya atau tidak, apakah kita masih yakin atau tidak, apakah kita masih setia atau tidak. Makanya kula wau matur, sayangi kula panjenengan makhluk sing paling kesusu sedunia. Gitu. Sekarang saya nanya, Bu, pangapunten nggih? Pangapunten. Ada yang merasa punya doa yang sudah dilafadzkan setahun, 2 tahun, 3 tahun belum Allah kabulkan nggak? Ada ya? Kinten-kinten cik donga napa mboten? Sekarang mari kita belajar.
Kalau kemudian dengan doa kita yang baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun belum dikabulkan Allah, kadang kita ragu-ragu, dungone ora yo arah dikabul-kabul tuh. Jangan pernah lupa ada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang doa minta diberi keturunan itu dia panjatkan 75 tahun. Lagi setahun sambat, malu. Bu, siapa kita dibanding Nabi Ibrahim? Kita bukan kita ini hamba yang baru berusaha taat. Nabi Ibrahim niku sudah punya gelar Khalilullah, kekasih. Lah kekasih Gusti Allah lo ditahan, ditunda. Kenapa ditahan? Sekedap, ini saya ingin membawa pemahaman kita. Kenapa ditahan dan ditunda? Karena Allah ingin melihat apakah Ibrahim setia atau tidak. Setia Ibrahim 75 tahun, tidak pernah putus asa kepada rahmatnya Allah. Aku lo panjenengan nembe sedina rong dino, setahun rong tahun wis. Nabi Ibrahim itu berdoa 75 tahun sampai dikaruniai Ismail. Di dalam riwayatnya sahih, Ismail lahir di usia pernikahannya 85. Di usia pernikahan yang ke-85. Berarti dawa napa mboten? Dongone 7 gangsal tahun. Tapi Ibrahim tidak pernah kehilangan keyakinan dan semangat bahwa pangapunten sekedar tugas kita, ngapunten nggih, tugas kita sebagai hamba itu hanya berdoa, itu hanya meminta saja. Ampun melu-melu ngurusi urusannya Gusti Allah. Loh niki tenanan. Kita pencipta atau yang diciptakan? Kita diatur atau ngatur? Eleh. Saniki kula tanglet, kadang kita ada kata-kata selain donatur dilarang ngatur, betul ya? Awis didonaturi Gusti Allah apik-apik, manut napa mboten? Alah. Yang membuat kita kemudian terjebak pada hiruk pikuk perasaan nggak nyaman, yang membuat kita terjebak kepada rasa kecewa, frustasi dan putus asa adalah ketika kula panjenengan lali, lupa diri bahwa kita semata-mata hanya seorang hamba. Tugas kita hanya nyuwun, tugas yang mengabulkan tugasnya Gusti. Makanya mboten sa melu-melu ngurusi urusannya Gusti Allah. Bisa dipahami ya Bu ya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya kaidah. Kata Umar, inilah ahmilu hamal ijabah. Aku tidak dipusingkan urusan ijabahnya doa, kata Umar. Walakin ahmilu hamad doa. Tetapi yang menjadi fokus konsentrasiku adalah bagaimana aku terus berdoa. Kenapa? Karena memang tugas hamba itu meminta dan berdoa. Ijabah itu urusannya Gusti. Dan panjenengan kula ampun kesupen, ijabah itu ada 3 jenis. Dikabulkan itu dalam 3 bentuk. 1, dikabulkan seperti yang kita minta. Sayangnya kula panjenengan kejebak cuman di sini. Nek ngomong dikabulke cuman nek wis dikei sing disuwun. Padahal ada 3 bentuk. Dikabulkan seperti apa yang kita minta. Yang kedua, dihindarkan dari musibah yang senilai. Napa panjenengan boten ngertos perjalanan jenengan king dalem dugi mriki aman selamat utuh. Itu karena penjagaannya Gusti Allah. Itu jangan-jangan karena doa kita tadi malam. Ya Allah, berkahi hidup kami. Itu keberkahannya dalam posisi dijogo nek nglampah saking dalem dumugi rumah makan Kartini niki aman selamat. Wong niku wau padet banget kan ngoten to? Itu ijabah doa loh itu. Yang kadang kita nggak sadar ternyata di antara ijabah doa itu Allah pelihara kita dari segala hal-hal yang buruk. Mboten sadar, sayangnya sadare nek ngomong ora dijawab, ora diijabah, gara-gara ijabahnya seperti sing disuwun. Lah kula panjenengan nyuwune kakean kok. Nggih napa mboten? Kados pas iftar wau, cukup sepiring segelas napa sak meja-mejane. Niku suwune manusia. Tapi ada yang ketiga, Bu.
Yang ketiga ini yang membuat kula panjenengan kedahe langkung tenang kalau berdoa. Kenapa? Karena bentuk ijabah yang ketiga adalah kalau tidak Allah kabulkan di dunia dalam dua bentuk tadi, diberi seperti yang dia minta atau dihindarkan dari musibah yang senilai, maka bentuk yang ketiga tenang mawon. Doa itu akan menjadi pundi-pundi pahala nanti yang kita panen di akhirat. Berarti nek ngeten iki mboten enten piyantun sing ragu-ragu dalam berdoa. Betul kan? Nek ora kabul teng donya ada simpanan pahala di sayange nuduwe nek wis donga ora ndang dikabulke Gusti Allah ora adil. Gusti Allah mboten sayang. Bu, adil napa mboten Allah? Saniki kula tanglet sak mboten walaupun belum dikabulkan saya nanya. Walaupun belum dikabulkan sakniki sehat toh? Genep napa mboten? Genep toh? Sekedap sederhana. Genep toh? Cobi kalau kemudian Gusti Allah iseng gitu. Dikurangi sak sendok. Saon. Dia nama badan. Ini loh kita ini masih sempurna, utuh, jangkep, genep. Apalagi yang membuat kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kadang di dalam hadis yang lain Allah, karena tadi kata-katanya kan Allah sebagaimana persangkaan hamba kan ngeten nggih. Allah itu kadang menunda ijabah. Ketika kita sudah berdoa sepenuh hati, sampun nangis, ngapunten, bahkan sudah ngadu ke pusat misalnya. Ya kan begitu nih. Kok belum dikabulkan, Bu? Saya kasih satu hadis nggih supados tenang. Ada salah satu hadis Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Allah bertanya kepada para malaikat, engkau tinggalkan hambaku dalam kondisi seperti apa wahai para malaikat? Maka malaikat menjawab kepada Allah, ya Rob, ya Allah, kami tinggalkan hambamu dalam posisi tersungkur, berdoa, meminta kepadamu sepenuh hati. Bahkan ada yang sampai nangis kan? Apa kata Allah? Justru Allah mengatakan kepada para malaikat, tahan. Kenapa? Allah mengatakan, aku rindu mendengar suara hambaku merintih lebih banyak lagi. Iya, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Tapi ada yang berikutnya. Allah mengatakan, kamu tinggalkan hambaku sedang apa? Sama, aku tinggalkan hambamu sedang meminta, merintih kepadamu, meminta kepadamu, ya Rob. Apa kata Allah kepada malaikat? Segera kabulkan, segera beri. Kenapa? Karena aku nggak senang mendengar suaranya. Loh, kita Bu, urusan kita ini ku nyuwun nih, mintanya dikabulkan lalu tidak, itu biarkan serahkan kepada Allah. Itu pun kita kalau kemudian kita misalkan kok berat ya, tenang saja, dikabulkan dalam 3 bentuk tadi, betul ya? Tapi yang kedua, kok moro-moro nek donga terkabul, hati-hati. Bisa jadi bukan hanya karena baik dan soleh, bisa jadi karena Allah mboten purun mireng suwantene kula panjenengan. Iya betul, ini hadisnya sahih, biar kita balik begitu. Maknanya apa? Sudah Ibu, tugas kita hanya menjadi hamba, terus saja menjadi hamba. Maka kalau kemudian kula panjenengan pangapunten nggih, kok opo-opone gampang, kok nikmati berlimpah, padahal ngibadahe pas-pasan, padahal dosane ra karu-karuan, jangan-jangan itu bukan karena Allah sayang sama kita, jangan-jangan justru itu adalah kan ngoten mikire. Maka di titik inilah para umat sekalian, mari kami mengajak semua yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mari kita kembali perbaiki sikap kita kepada Allah. Saniki, pangapunten nggih, pangapunten. Kalau di dalam normatif masyarakat kita ada anak muda sing boten sopan sama orang tua, nggak punya sopan santun, subosito, unggah-ungguh, kinten-kinten, wong apik napa boten apik? Nek wonten piyantun sing wis dikasih kebaikan karunia, dikei terus ning ora gelem matur suwun, malah nantang. Niku wong apik napa mboten apik? Sekarang saya nanya kita, sikap kita kepada Allah bagaimana? Allah tahu kita belum sempurna, betul nggih? Allah tahu kita masih banyak kesalahan. Allah tahu kita masih melakukan dosa. Terus disukani nikmat napa mboten?
Tesih disayang napa mboten? Tesih dijaga napa mboten? Maka kita sederhanakan, Allah di dalam hadis qudsi ini mengatakan, aku sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Semakin kita kul huwallahu ahad adalah semakin kita prioritaskan Allah, maka balasannya Allah juga akan memprioritaskan kita. Yang paling nggak enak, nih penutup. Yang paling nggak enak, kita seringkali lebih sibuk memikirkan bagaimana kita di mata sesama daripada memikirkan bagaimana kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Penilaian orang lain kepada kita itu kadang menipu, tapi yang sejatinya yang paling tahu adalah bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berhadirin ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama kita berdoa semoga Allah mengaruniakan di dalam hati-hati kita hati yang senantiasa hidup, hati yang senantiasa lembut, hati yang selalu mudah ketika diajak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita kelapangan dan kemudahan dalam setiap urusan. Semoga Allah berikan kepada kita anugerah dan karunia dalam beramal soleh, terutama di bulan Ramadan yang akan datang, dan semoga Allah berikan kepada kita umur yang panjang dan berlimpah keberkahan. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada pembawa acara, kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang berdaulat, sebelum kita tutup, sekali lagi pertama yang saya sampaikan yaitu tentang sampah. Bapak Ibu yang sampahnya belum diberesin, itu ada sampah itu Mbak, ada sampah. Ibu-ibu yang berdaulat, sebagai pengumuman yang pertama bahwa kajian untuk hari ini, insya Allah hari ini